Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul li amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah kami berada di studio Radio Jakarta Islamic Center, menemui mitra yang dimanapun berada, yang insya Allah setiap Selasa sore pukul 4 tepatnya sampai pukul 5 atau 5.30 kami mengudara bersama program QLM, Quality Life Management, dan juga disiarkan oleh TV streaming Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah mitra, di hari ini semoga mitra dalam keadaan sehat walafiat. Semoga siapa saja kawan-kawan kita, sahabat kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu mencari ilmu adalah sebagai hal yang wajib bagi kita dan bahkan merupakan sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, ketika kita ilmu, kita akan bisa bertambah satu tentang keilmuan yang mungkin saat ini sudah kita miliki. Dan program QLM adalah satu program di mana kita belajar bersama-sama tentang kualitas kehidupan kita. Siapapun yang hidupnya berkualitas, maka kemanfaatannya akan lebih. Hari ini adalah hari di mana kita insya Allah diberi hidayah untuk berbagi, diberi hidayah untuk menerima, dan juga untuk sama-sama belajar tentang kehidupan yang ada dengan tema kita berdamai dengan memiliki, atau kita akan mengatakan thank you problem. Kita akan berterima kasih dengan masalah. Mengapa demikian? Mitra, jangan salah. Ketika kita punya masalah, itu di sana kita akan belajar. Kita akan bisa mencari solusinya. Kita akan menjadi lebih tegar, menjadi lebih hidup karena masalah itu. Jika kita memahami dan kita mengerti, tentunya kita akan berterima kasih dengan masalah yang hari ini kita dapatkan. Kalau hikmah mengatakan, ketika kita punya masalah, maka pembelajaran besar hari ini kita dapatkan. Sungguh mesti dari masalah. Jika hari ini siapapun lari dari masalah, maka sesungguhnya ia sangat kita sayangkan karena satu pengalaman akan ditinggalkan. Masalah bukanlah masalah, mitra, ketika kita berpikir bahwa itu bukan masalah. Bahkan ada lagi mengatakan, kalau kita memiliki masalah besar, mencoba berpikir dikecilkan, maka masalah besar pun akan jadi kecil. Dan kalau kita punya masalah kecil, kita coba untuk dihilangkan, maka tidak ada masalah. Sekalipun betul bahwa apapun akan terdapat masalah. Bagaimana sudut pandang kita terhadap masalah itu sendiri? Ketika kita memahami betul bahwa kita tidak namun mencari solusinya, maka disitulah kita akan menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bijak, karena kita betul-betul melihat solusinya bukan masalahnya. Seandainya saja hari ini mitra masih berkutak kepada masalah, lalu membesar-besarkan masalah, maka yang terbaik adalah memulai tidak seperti itu lagi. Memulai kita mengecilkan masalah besarnya, memulai membuang masalah kecilnya, dan memulai bagaimana kita mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang bagaimana menghadapi masalah dengan 5B. Alhamdulillah sudah kami rangkum, kami tuliskan, kami gaya untuk memahami betul bagaimana kita ini akan bisa berhadapan dengan masalah yang kita hadapi. Namun sebelumnya mitra, bahwa
yang terbaik bagi kita adalah memahami betul bahwa masalah kita adalah masalah yang memang menjadi pembelajaran bagi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa masalah kita adalah pembelajaran bagi kita. Tetap kita ini menjadi orang-orang yang optimis, sekalipun mungkin masalah yang orang mengatakan ini sangat besar sekali. Namun kalau cara berpikir kita terhadap masalah itu adalah kecil, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah tersebut. Siapapun kita hari ini pasti punya masalah. Ini sesuatu yang betul. Namun kalau sudut pandang kita, bisa jadi masalah kita tadi saya katakan bukan lagi masalah. Bahkan nyaris masalah bukanlah masalah bagi diri saya. Nah, word seperti ini atau kata-kata seperti ini mesti sugestikan pada diri kita, sehingga kita tidak akan pernah menjadi ribet orang yang bermasalah. Bahkan kita akan berpikir positif terhadap masalah yang kita miliki. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah agar kita ini menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang betul-betul berdiri di atas masalah itu sehingga kita mencari solusi. Ada pembelajarannya, mitra. Tentu kita harus bijak menghadapi masalah tersebut. Yang pertama adalah, saya sudah tuliskan dengan 5B itu, yang bersikap tenang. Ini, kita punya masalah, guru mengecas bahwa ini gara-gara si A, gara-gara si B. Gitu. Namun yang terbaik adalah kita bersikap tenang sementara gitu. Arti tenang di sini adalah bagaimana kita akan memikirkan terhadap masalah tersebut. Sekalipun mungkin mitra, kita akan ditodong oleh masalah itu, segera menyelesaikannya. Segera menganulirnya barangkali itu. Atau segera memberikan solusi atas masalah tersebut. Namun, ternyata bersikap tenang adalah salah pikiran dulu. Sekalipun mungkin ya beberapa saat. Jadi tidak langsung kita lawan masalah itu. Yang kita lihat seperti itu. Ketika kita melihat katakanlah orang bertengkar, itu kan karena masalah. Kedua-duanya keras. Dan bahkan tidak lagi memikirkan dampak emosi negatif yang dituangkan. Nah ini, yang seperti ini, berarti kita belum bisa bersikap tenang. Bersikap tenang artinya, mitra, bahwa kita akan mencari solusi. Kita akan berpikir, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Kita akan punya waktu di situ, akan ada ruang di mana kita bisa mencari solusi yang terbaik atas masalah yang kita hadapi. Namun kalau kita buru-buru, kita langsung hantam saja, kita langsung lawan saja, kita nggak punya kesempatan untuk berpikir positifnya. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang senantiasa mengedepankan pikiran positif. Sehingga masalah-masalah yang ada pada diri kita ini akan bisa kita mungkin pikirkan sejenak. Ini orang positif. Kita sayangkan mitra, ketika hari ini kita adalah menjadi orang gesa-gesa. Orang yang bahkan emosi negatifnya itu sangat tinggi sekali. Kita sayangkan yang seperti itu. Ayo kita mulai belajar menjadi orang yang kontrol dirinya sangat baik. Siapapun kita yang bisa mengontrol diri kita adalah orang yang paling bahagia. Jadi jadilah kapten pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai oleh suatu negatif tadi. Namun kita mencoba untuk selalu berpikir positif, untuk selalu mengedepankan segala halnya adalah positif. Sudut pandang kita jika kita positif, sebesar apapun masalah. Namun sayang sekali kalau sudut pandang kita negatif. Sekecil apapun masalah karena sudut pandangnya negatif itu jadi besar sekali. Nah ini bedanya. Oleh karena itu kita mesti buang emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita. Bahkan kita perlu berlatih menjadi orang yang positif. Termasuk kata-kata kita positif. Mendengarkan yang positif. Beraksi yang positif. Menerima yang positif. Bahkan segala apapun yang kita lihat hari ini adalah hal-hal yang positif. Ini perlu kita latih. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang terkadang dengan hal negatif. Yang terkadang justru kita ini mengagumi dengan hal-hal negatif.
Kalau kita hari ini adalah belajarnya menjadi orang yang positif, maka akan mengumpulkan yang namanya positif gitu. Nah, ini saya pernah mengatakan bahwa hiduplah dengan cebol. Check and recheck is a must. Bahwa evaluasi diri, introspeksi diri adalah sebuah keharusan. Kita cek and recheck pada diri sendiri, itu sebuah keharusan, is a must. Kita mulai menata diri dengan cara adalah check and recheck. Apa sih yang tadi saya katakan? Apa yang tadi saya perbuat? Kemudian kita recheck kembali. Apakah itu sudah sepantasnya kita perbuat? Apakah itu tidak menodai? Apakah itu merugikan orang lain gitu? Jadi ini C-nya. Check and recheck is must. Bahwa evaluasi diri, senantiasa melihat diri kita, apa yang telah kita sebuah keharusan. Pada kata cebol ada E-nya. E-nya adalah empatik. Nah, kemarin pun saya sudah sedikit menyinggung empatik. Orang yang memahami betul di mana ia berada. Orang empati adalah orang yang baik menurut saya. Karena ia akan mengetahui betul posisinya. Ia akan siapa diri kita, siapa diri dia, siapa diri Anda kan gitu. Dan akhirnya akan bisa betul-betul menempatkan dirinya sendiri pada tempat yang tepat. Ini orang empati. Saya yakin mitra adalah orang-orang yang membangun empatinya tinggi. Dan hari ini penting bagi kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang memiliki empati yang tinggi. Karena orang empati tadi adalah orang yang betul-betul tahu situasi kondisinya. Dimanapun berada, ia akan memahami betul. Kalau saya berada di sini, oh iya, saya ada di mana? Saya berbicara dengan siapa? Ini orang empati. Ya, kata cebol itu adalah E-nya empati. Kemudian B-nya, begin with good thing. Kita memulai dengan hal-hal baik. Dengan hal-hal baik saja terkadang masih salah. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita berbuatnya dimulai dari hal kesalahan? Dari niat yang salah, itu fatal. Mitra. Kita adalah baik, perbuatan kita baik. Perbuatan yang Allahnya. Kerjakan menuju ke sana. Hanya ingin mendapat ridhonya. Sehingga akan perbuatannya kan perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang tidak baik. Dan bahkan jangan sampai kita ini sering mendolimi yang lain. Jadi kita buang jauh-jauh yang seperti itu. Maka ada satu hikmah yang luar biasa. Kalau orang lain berbuat jahat terhadap diri kita, lalu kita lawan dengan kejahatan, itu namanya dendam. Jadi gara-gara ia berbuat jahat, kita lawan dengan kejahatan. Ini dendam namanya. Kalau ada orang berbuat baik, lalu kita berbuat jahat, ini kebaikan tapi dibalas dengan kejahatan. Nah itu yang namanya zalim. Janganlah seperti itu. Ya, kita kan karena orang empati, kita paham. Kita adalah orang yang memulai dengan hal kebaikan. Atau begin with good thing tadi. Memulai dengan hal baik. Maka senantiasa mengedepan kebaikan. Ketika ada orang berbuat baik, ya jangan lawan kita dengan hal yang negatif. Jangan lawan dengan hal yang tidak baik. Tapi kita akan lawan dengan hal baik. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sekalipun itu hal biasa. Bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Namun fatal tadi kalau saya mengatakan ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jadi zalim. Gitu. Nah kita adalah bukan yang seperti itu. Nah yang paling luar biasa lagi mitra. Ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita mulia. Seandainya saja kita ingin mulia, makanya seperti itu. Siapapun yang berbuat jahat pada diri kita akan kita balas dengan kebaikan. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Namanya mulia gitu. Nah disinilah kita akan menjadi orang yang berarti. Sebab ketika kita meninggal pun yang ditinggalkan adalah perbuatan baik kita. Jadilah orang yang mulia. Nah tadi kata cewek ada B-nya. Begin with good thing. O-nya, organize positive mentally. Selalu mengorganisir mental positif. Jadi tadi saya sudah katakan, organ tubuh kita ini kita latih untuk menjadi positif. Mendengarkan yang positif, berkata yang positif, melihat yang positif, bertindak yang positif. Bahkan apapun yang kita makan pun mestinya yang positif, bukan hal yang negatif.
kita akan jauh dari negatif. Bagaimana caranya? Tentu kita akan banyak sekali memohon pada Allah yang bermunajat untuk dijadikan organ tubuh ini adalah semuanya positif bertindak. Betul bahwa semua adalah tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, kalau kata-kata kita positif, tindakannya ya positif. Kalau tindakan kita positif, kebiasaan kita juga positif. Nah, kalau kebiasaan kita positif, karakternya positif. Dan nanti bermuara pada peradaban yang positif. Jadi mulailah yang positif tadi. Saya katakan organized, positive, mentally. Jadi bukan orang yang gerusa-gerusu terhadap hal yang negatif gitu. Atau orang yang cepat sekali karena emosi negatifnya. Ini harus kita anulir, harus kita buang yang seperti itu. Kemudian positive mentally ada L. Nah, L itu adalah legowo atau longgar atine gitu. Kalau bahasa Jawa itu longgar atine atau orang yang memang berhati betul mengedepankan nilai-nilai yang nantinya efeknya akan positif di akhirnya. Jadi menjadi orang yang legowo itu adalah baik itu, atau orang yang senantiasa, kalau saya tadi mengatakan di awal kontemplasi atau tafakur ya. Kontemplasi itu bagus sekali. Jadi, atau bersikap tenang itu bagus sekali. Jadi di awal tadi bersikap tenang, di antaranya adalah bagaimana cara kita menjadi orang yang longgar atine atau orang yang satu hikmah yang luar biasa mitra. Sebuah buku yang berjudul Berpikir Besar, Berjiwa Besar. Jadi orang-orang positif inilah sebenarnya orang yang besar. Kalau mitra saat ini adalah berpikir jiwa yang besar. Memiliki orang-orang positif itu bisa menggait apapun karena ia adalah orang-orang yang benar. Jadi tidak sebaliknya, ketika kita melihat orang yang negatif, sekalipun kelihatannya orang negatif bisa jadi mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan masalah, bahwa perbuatan negatif akan berakibat negatif pula. Perbuatan positif akan berakibat pada positif pula. Berpikir positif urusan juga. Saat ini mitra kita latih orang yang terus mengedepankan pikiran positif. Dalam bahasa kerennya adalah husnudon, bukan suudon. Tadi saya katakan, sebesar apapun kalau dicerna dengan pikiran positif, maka masalah itu akan jadi kecil. Namun sebaliknya, sekecil apapun masalah, kalau sudut pandangnya adalah negatif, mau jadi besar sekali. Nah ini bagaimana kita ini menjadikan orang, menjadi diri kita adalah orang yang berpikir positif. Saya akan mengulang sekali lagi dari hikmah yang luar biasa tadi. Segalanya berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, kata-kata kita positif. Kalau kata-kata kita positif, maka tindakan kita akan positif. Nah, kalau tindakan kita positif, kebiasaan kita akan positif. Dan kebiasaan kita akan positif, lama-lama akan menjadi. Jadi tidak lagi orang mengatakan, itu bawaan. Dia itu sudah memang seperti itu, wataknya seperti itu. Padahal bisa dirubah, sangat bisa sekali. Tergantung kemauan kita, tergantung niat kita. Dan hebatnya ketika kebiasaan karakter kita jadi positif, bermuara tadi pada peradaban yang positif. Muaranya nanti, seandainya kita ajarkan pada diri kita menjadi orang positif, lalu lingkungan kita mengikuti positif yang kita lakukan sehari-harinya. Bahkan mitra, dalam satu research dikatakan, ada pendapat beberapa, kalau kita berkata-kata seperti, ada yang mengatakan laki-laki sampai 50.000 kata per harinya. Nah, kalau 50.000 kata kita ucapkan, mampukah berapa persen? Sangat beruntung ketika kita duduk di sini di studio. Ada Mas Vito, ada Mbak Dara, ada Kak Andi, ada yang lain yang ikut serta menyiarkan siaran ini. Kemudian untuk kebaikan, ada yang menerima walaupun satu kata kebaikan ini, maka semua akan mendapatkan pahala. Mengapa tidak gitu? Terus kemudian tidur atau mengapa kita harus ngelamun aja berjam-jam atau bahkan nonton TV yang tidak ada, sayang sekali, yang tidak ada pembelajaran baiknya gitu. Kita sayangkan. Kita masih banyak sekali yang bisa kita perbuat di setiap saatnya. Waktu kita untuk
adalah berpikir positif. Jadi mulailah pikiran kita adalah pikiran yang terus open mind-nya adalah dengan hal-hal positif. Jadi tidak ada lagi cemberut, tidak ada lagi ribut dan bahkan teriak-teriak sampai kedengar tetangga gitu. Karena orang positif itu yang ada smile gitu. Yang ada tadi kontemplasi. Atau yang di awal saya katakan tenang. Jadi gitu. Pembawaannya tenang. Segala-galanya tenang. Ketika ada masalah pun tenang. Karena sungguh ketika pikiran negatif plus kekuatan, maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Pikiran negatif plus aksi gitu. Jadi kalau kita lagi marah, kemudian kita beraksi, itu jadi kuat sekali. Meja bisa melayang gitu. Lemari bisa roboh kan gitu. Jadi ini kan hebatnya. Jadi kalau kita belajar ke sana, maka kita akan hati-hati dengan itu. Ketika orang sedang berpikir negatif, kemudian beraksi, kekuatannya luar biasa sekali. Namun sebaliknya, berkekuatan positif, beraksi, luar biasa juga. Maka saya sering mengatakan, gunakan bawah sadar kita yang kekuatannya sampai 88%. Ada satu hikmah yang sangat luar biasa mitra, yang mungkin perlu kita renungi, perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Kata Bruce Lee begini, saya tidak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya 1-2 kali. Ya, ini kata Bruce Lee. Jurusnya banyak sekali, tapi latihannya 1-2 kali. Saya takut kepada orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Wah, seandainya kita berlatih terus, maka kekuatannya luar biasa sekali. Di apapun harus dilatih gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong gitu. Atau tidak ujuk-ujuk datang, itu tidak. Semua melalui sebuah proses. Menjadi baik juga proses. Menjadi orang hebat juga proses. Menjadi pintar juga proses. Jadi semua melalui sebuah proses. Namun tadi saya katakan berlatih dan berlatih. Dan hebatnya mitra, ketika kita sudah bisa plus latihan, maka sama dengan mahir. Nah hari ini kita jangan hanya bisa, tapi kita harus mahir. Ternyata bisa plus latihan sama dengan mahir. Ya, jadilah orang yang mahir gitu. Walaupun terhadap satu hal. Ya, sayangnya kadang-kadang kita ini mungkin karena pikiran kita juga atau mungkin karena maunya banyak pinternya. Baik pinter ini. Namun sayang tidak ada yang sampai 100%. Yang tidak ada yang sampai betul-betul kita ini menguasainya. Nah, tadi yang saya katakan. Bruce Lee justru takut dengan orang yang punya 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Nah, daripada punya 1000 jurus, latihannya 1 kali, 2 kali. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan apa-apa. Nah, kekuatan kita adalah berada pada latihan. Sungguh tidak ada orang yang hebat kecuali dengan latihan. Sungguh tidak ada orang yang menjadi mahir kecuali dengan latihan. Maka diperlukan latihan. Jadi ada seperti itu. Ya, kalau di sekolah itu ada yang namanya kompetensi 3, nah, kompetensi 4 atau KI. Kompetensi inti 3 itu pengetahuan. Kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Jadi antara pengetahuan dan keterampilannya harus di-matchkan dan harus bersama-sama dijalankan. Jadi tidak hanya pengetahuan tapi keterampilannya juga. Bahkan nantinya yang banyak digunakan justru keterampilannya. Sekalipun pengetahuan perlu. Sebab kalau tanpa pengetahuan ya nggak mungkin sekali kita bisa mengoperasikan sebuah komputer atau mungkin hal-hal lain. Pengetahuan juga diperlukan sekali. Itu ada di situ yang namanya soft skill, ada hard skillnya. Oleh karena itu mitra, berlatihlah. Apapun yang kita miliki hari ini, kita coba kembangkan dengan cara latihan. Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang tidak pintar. Semua pintar. Bahkan dalam satu riwayat Albert Einstein yang di Eropa waktu itu tidak boleh sekolah karena dianggap tidak mampu. Ya. Idiot katakanlah seperti itu. Ternyata ketika diajarkan oleh ibunya dan growing, tumbuh menjadi fisikawan dunia. Kita ini sebenarnya luar biasa sekali. Allah ciptakan kita ini, kita luar biasa sekali. Alhamdulillah saat ini kita menyadari kekuatan kita. Jadi ada potensi dahsyat yang ada pada diri kita. Dan itu tidak mengenal siapa kita. Tidak mengenal keturunan. Atau karena saya tinggal di sebuah gang yang kecil. Tidak sama sekali. Jadi semua punya hak untuk menjadi luar biasa. Dan semua punya hak untuk menjadi orang yang hebat banget. Itu. Ya, permasalahannya adalah
Kita tidak terbiasa latihan tadi. Gitu ya. Jadi kita mesti latihan. Apa sih apa yang passion kita? Apa yang kita senangi sih? Senang ini. Kita coba gali sedalam-dalamnya. Kita cari sumbernya ke sana kemari. Kemudian kita latih, kita latih, kita latih. Niscaya satu saja akan menjadikan kita luar biasa. Sekalipun dalam satu teori dikatakan bahwa setiap kita memiliki 34 bakat. Banyak sekali 34 bakat. Tapi yang dekat 14. Dari 14 ini berapa yang dekat sekali dengan kita? Atau berapa yang kita kembangkan? Kalau hari ini satu pun tidak ada yang kita kembangkan. Aduh, rasanya salah nih kalau begini. Ya. Kita mulai gali mitra. Kita mulai coba menggali, membukanya. 14 loh kita miliki. Satu pun tidak ada yang kita kembangkan. Wow, ini kan kerugian yang sangat. Maka kita mulai mencoba menuliskan hal-hal yang kita sukai. Kemudian kita pilih. Dan itu kita latih, kita latih, kita latih. Sehingga kata Bruce Lee tadi, justru kalau kita latihannya sampai 1000 kali, ditakuti. Karena apa? Dengan banyak latihan kita akan jadi mahir. Nah ini penting bagi kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama belajar bahwa kita adalah orang hebat, kita orang yang mampu. Karena otak manusia itu menurut para pakar, sekalipun beratnya rata-rata hanya 1,5 kilogram, namun kapasitasnya perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. 14 kali pergi pulang. Dan sekali jalan 280.000 kilometer. Bayangkan. 280.000 kali 14 kali 2. Itu kekuatan, itu kapasitas otak kita. Jadi tidak ada yang menandingi lah. Gitu. Komputer masih kalah ya, komputer juga buatan manusia kan gitu ya. Mestinya kita lebih hebat lagi. Hebat sekali kita ini. Oleh karena itu sugestikan pada diri kita. Saya hebat banget. Saya pintar banget. Anda boleh, ya tidak bermaksud ujub atau sombong. Boleh ketika salaman dengan orang, Anda beruntung. Salaman dengan saya nih, orang pintar. Boleh. Insya Allah jadi doa. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Bahkan orang barat sana mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Bayangkan mitra, kalau kita pikirkannya positif-positif. Kita pikirkannya pintar, akhirnya belajar. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikir mampu, pasti mampu. Kalau kita pikir bisa, pasti bisa. Sekalipun mungkin badai menerjang kita, kita bisa mampu, kita bisa. Sayangnya kita ini tidak pernah berpikir yang seperti itu. Bahkan kita membatasi diri. Kita sudah nyaman pada zona ini. Kita sudah cukuplah mau ngapain lagi gitu. Ini kita sayangkan. Kita bisa explore, kita bisa mencoba hal baru, mencoba dan mencoba. Karena dengan hal baru itulah kita mendapatkan satu ilmu lagi. Jadi jangan hanya diam. Jangan hanya sampai di situ saja. Jangan hanya waktunya itu hanya untuk kongko-kongko, duduk-duduk, ngobrol yang nggak jelas, nonton, atau mungkin untuk hal lain. Tapi kita mencoba waktu kita manfaatkan untuk kita pengembangan kita. Mencoba kita ini bersinergi dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita punya potensi luar biasa. Dan kita mampu. Kita akan menjadi hebat. Gitu. Nah kita sayang misalnya kalau sampai tua kita ini satu pun tidak pernah memecahkan satu gol. Kita sayangkan sekali. Banyak gol yang mestinya kita pecahkan. Banyak sekali. Apapun bisa minta. Apapun bisa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kerdil. Padahal kita mampu, padahal kita bisa. Jangan pernah mengatakan, aduh saya nggak bisa. Ini nggak pengalaman. Aduh malas rasanya. Itulah yang namanya mental block. Kita diblok oleh diri kita sendiri. Padahal kita luar biasa sekali. Kita bahkan dulu orang mengatakan kita bisa terbang lebih jauh daripada burung. Ya nyatanya demikian. Nyatanya bisa. Dari Jakarta sampai ke United America ya, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke mana saja, itu bisa terbang dengan pesawat. Nah ini kan pesawatnya buatan manusia itu, lebih jauh dibandingkan burung terbang. Gitu. Jadi kita bisa, apapun kita bisa. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemudian justru mengeblok mental kita. Kita mengatakan kita tidak mampu, kita tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Mulai saat ini kita mengatakan kita luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Saya diciptakan menjadi orang yang luar biasa. Saya akan menggunakan keluar biasaan saya. Saya akan menggunakan potensi dasar saya untuk kebaikan. Menuju kepadamu, menuju ridhomu. Begitu mitra. Harus seperti itu. Karena mencoba untuk menjadi orang yang betul-betul akan memanfaatkan kekuatan kita. Kita bisa. Jadi kecil sekali lah kalau hanya orang bilang, saya tamat ini nih, saya tamat ini nih. Itu masih kecil sekali. Jadi kita masih bisa yang jauh lebih jauh dibandingkan apa yang dikatakan tadi. Bisa, sampai kapanpun kita bisa. Tidak ada yang mengatakan, sudah tua,
udah nggak bisa, nggak ada yang seperti itu. Tetap diberi kesempatan untuk bisa memperoleh sesuatu yang hebat, asalkan kita mau. Karena kita memang luar biasa. Yang ketiga mitra adalah berdaya guna dengan kreativitas. B yang ketiga adalah berdaya guna dengan kreativitas. Ya, tadi sudah disinggung di awal juga banyak sekali bagaimana kita menciptakan kreativitas diri. Jadi orang yang hari ini kreativitasnya tinggi, maka ia justru yang hidup gitu. Jadi jangan sampai kita ini nggak kreatif ya. Jangan sampai kita ini tidak menjadi orang yang tidak luar biasa. Satu gol pun tidak ada yang diciptakan. Jadi ternyata kita berdaya guna dengan apa? Kreativitas kita. Banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh kita. Minggu yang lalu saya katakan kita ini mesti kreatif, mesti menjadi orang yang produktif gitu. Jadi kalau kita sudah banyak belajar, maka kita harus kreatif, maka kita harus produktif. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak produktif. Kalau orang yang tidak produktif itu akhirnya terbuang, tersia-sia waktunya. Nah, ciptakan kreativitas. Caranya bagaimana? Banyak sekali caranya untuk menjadi kita kreatif. Contoh, ketika kita mungkin tidak mampu dengan membaca atau tidak mau atau tidak suka dengan buku gitu, maka kita mendatangi orang yang hari ini menciptakan apa sih dia. Kita bisa belajar darinya. Kemudian kita mencoba memodifikasinya. Nah, ini adalah orang kreatif. Kreatif itu artinya berpikir bagaimana kita bisa maju lebih dibandingkan saat ini. Itu kreativitas. Dan kreativitas ini sangat diperlukan. Di hadapan kita banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Banyak sekali, tidak terbatas. Sayangnya justru kita tidak pernah membuka terhadap kreativitas itu. Nah ini, jadi berdaya guna dengan kreativitas. Kita memulai mitra, mencoba memikirkan bagaimana kita ini bisa membuat satu kebragaman. Bisa membuat satu kreativitas yang betul-betul nyata di hadapan kita dan kemudian manfaat bagi orang banyak. Itu banyak sekali. Jadi tidak hanya berpikir yang ada saja gitu. Kalau saya tadi mengatakan di zona nyaman aja, tapi kita mencoba lebih tinggi lagi. Kita mencoba bagaimana cara ini bisa menciptakan sesuatu yang memang saat ini kita perlu ciptakan, gitu. Yang memang saat ini dibutuhkan gitu ya. Ya sekalipun mungkin dalam hal lain kita sangat kecil, tapi paling tidak satu ada yang kita ciptakan. Kalau saya mengatakan bahwa satu pun kalau dalam hidup kita tidak pernah menciptakan goal, ya termasuk orang yang kalah ya. Kepala kita luar biasa sekali. Maka minimal satu bisa ciptakan goal yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan itu bisa, itu mampu karena kita memang luar biasa. Tidak ada orang mengatakan Anda tidak bisa, Anda itu nggak pernah sekolah, Anda itu bodoh. Tidak ada. Kita ini orang luar biasa. Kita ini orang pintar sekali, cerdas sekali, dan kita bisa. Jadi banyak orang sukses. Mungkin ya karena kesuksesan itu kan luas sekali. Di satu bidang lah katakanlah kita mengerucut ya, sukses dalam bidang apa. Itu ternyata dengan sebuah pengalaman. Sebuah pelatihan yang mungkin perlu waktu yang cukup panjang. Betul kata orang bijak mengatakan kalau Anda ingin menjadi orang hebat, tiru orang hebat atau fotokopi orang hebat itu. Jadi mencari orang hebat sebagai mentornya, lalu kita fotokopi. Katakanlah ia hebat dengan bisnisnya. Kita datang, kita fotokopi bagaimana cara ia berbisnis. Bagaimana ia menghadapi customernya. Bagaimana cara ia menjualnya. Nah ini perlu kita pelajari. Namun kata orang pintar, kalau Anda ingin seperti beliau, maka ikuti. Nah, datang ke sana, Anda ikut kerja, Anda ikut terjun di dalamnya gitu. Bedanya hanya sedikit. Kalau orang pintar tadi hanya meniru, kalau orang cerdas hanya meniru, kalau orang pintar itu harus terjun di dalamnya. Sekali lagi, kalau orang bijak mengatakan kita meniru, fotokopi aja, fotokopi orang cerdas, fotokopi orang pintar. Tapi kalau orang pintar mengatakan kita harus ikut di dalamnya. Jadi ada pengalaman di situ. Bedanya hanya waktu. Untuk orang cerdas itu mungkin waktunya cepat sekali kita akan bisa menirukan, tapi untuk orang pintar waktunya lama karena kita harus terjun di dalamnya. Tapi yakin sekali kalau kita ikut terjun di dalamnya maka ada kelebihan tersendiri. Dan biasanya suksesnya itu bisa kelihatan karena sudah pengalaman dari kerja tadi gitu. Sekalipun kedua-duanya memungkinkan untuk kita. Toh kita juga luar biasa, kita sangat mampu sekali.
Kemudian mitra, yang keempat adalah bermunajat. Nah, ini juga tidak ketinggalan. Sebagai orang yang religius, sebagai orang yang beragama, tentu setelah apa upaya kita maksimalnya, setelah apa kita pikirkan, setelah kita menciptakan sesuatu, lalu kita tentu bermunajat pada Allahnya. Kita berdoa, kita mendekatkan diri, kemudian insya Allah menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk lebih hebat lagi di kemudian hari, di kedepan hari ini. Untuk hebat lagi di depan kita. Dan insya Allah kalau kita banyak doanya, maka motivasi diri kita akan lebih hebat lagi. Dan orang-orang yang senang bermunajat itu adalah orang-orang yang spiritual komitmennya tinggi. Gitu. Jadi memang betul dalam dunia ini ada 3 komitmen. Yang pertama material komitmen, yang kedua emotional komitmen, dan yang ketiga adalah spiritual komitmen. Di mana ketiga-tiganya sangat berbeda. Kalau orang yang material komitmen, materi saja yang dikejar. Ia akan mengatakan, terserah dapatnya dari mana, saya nggak pikir itu. Yang penting saya dapat materi itu. Inilah orang yang material komitmen. Sekalipun dia mungkin cara-caranya adalah cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkannya. Dia hantam semua. Yang penting dapat, yang penting saya mendapatkan. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya, yang penting saya hebat. Ini orang material komitmen. Yang kedua adalah orang yang emotional komitmen. Orang yang emotional komitmen adalah orang yang senang dengan pujian-pujian, senang dengan sanjungan-sanjungan. Ini banyak terjadi. Dengan cara apapun yang penting saya terkenal. Yang penting saya sohor, tekor gak masalah. Nah ini cara yang kedua adalah emotional commitment. Orang ini adalah senang dengan sanjungan, senang dengan nama besar, senang dengan terkenal gitu ya. Ini yang kedua, emotional commitment. Dan yang ketiga yang terbaik adalah spiritual commitment. Di mana komitmen kita adalah segalanya yang kita kerjakan insya Allah ibadah. Dan kita lebih kepada kepasrahan kita. Tadi saya katakan di sini adalah kita bermunajat gitu. Kita mendekatkan diri pada Allahnya. Senantiasa berdoa pada Allahnya. Untuk dijadikan orang yang insya Allah melakoni kehidupannya dengan jalan yang lurus gitu ya. Sesuai dengan doa kita. Gitu. Jadi akhirnya kita sampai kepada yang namanya spiritual commitment. Atau orang-orang yang menganut spiritual commitment. Ia langkahnya, pekerjaannya dan segalanya adalah karena Allah saja. Dan mencari ridhonya saja. Ketika kemudian dapat, insya Allah itu karena karunia Allah. Ketika belum dapat ya berusaha maksimal lagi dan tetap bermunajat agar kita bisa mendapatkannya. Nah kemudian mitra, yang kelima adalah berdamai dengan masalah. Ini yang di awal saya katakan, kita ini harus berdamai dengan masalah. Thank you problem tadi. Siapapun yang paham dengan masalah, sebenarnya masalah itulah yang menjadikan kita manusia yang berarti. Dengan masalah itulah kita menjadi dewasa. Dengan masalah itulah kita menjadi tegar. Kita menjadi memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Hiduplah lebih berarti. Dan siapa yang bisa mengartikan hidup lebih berarti adalah orang yang penuh dengan masalah. Jadi ternyata mitra, orang-orang yang saat ini sukses adalah orang yang dulunya bergelimpang dengan masalah. Gitu. Dengan kerugian-kerugian, dengan ketidaknyamanan. Atau bukan comfort zone yang ia lakoni. Justru melawan comfort zone itu. Nah, sehingga dia menjadi orang yang hari ini tegar, hari ini yang memahami betul tentang kehidupan yang berarti. Karena dia biasa dengan masalah itu. Berdamai dengan masalah. Jadi jangan sampai kita ini takut atau lari dari masalah. Karena apapun ada risiko masalah. Gitu. Tidak ada yang tidak ada masalah. Oleh karena itu, berdamai dengan masalah adalah satu pembelajaran. Berdamai dengan masalah adalah kekuatan kita. Dan ketika kita punya masalah, tadi yang di awal saya katakan, tenang dulu. Gitu. Karena kita akan berdamai dengan masalah tersebut. Kita tidak akan lari dengan masalah itu. Yang terbaik mitra ketika kita punya masalah adalah satu persatu kita akan selesaikan. Jadi jangan ditumpuk. Jadi masalahnya banyak, kemudian nanti menyelesaikannya sekaligus. Ya, itu juga sangat kurang bijak. Oleh karena itu yang terbaik adalah ketika masalah datang langsung kita mencari solusinya. Langsung mencari solusinya. Ini masalah datang, cari solusinya lagi. Ini masalah datang, cari solusinya lagi. Jadi insya Allah masalahnya tidak numpuk-numpuk begitu. Jadi ketika masalah datang kemudian kita bisa menyelesaikan. Masalah datang kemudian kita bisa menyelesaikan. Toh kita sudah paham bahwa kita bukan tipe orang yang melihat masalahnya. Tapi yang kita lihat adalah solusinya.
Satu masalah Allah ciptakan 1000 jalan untuk menyelesaikannya. Mudah sekali. Jadi masalahnya satu, tapi ada 1000 jalan. Nah, itu banyak jalan menuju Roma karena seperti itu. Nah, jadi tidak ada sebenarnya masalah yang akan membelit kita, yang akan menjerat kita. Kita masih punya banyak sekali jalan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Orang-orang yang berdamai dengan masalah adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang memahami bahwa masalah itu adalah pembelajaran orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kita ini dengan masalah kemudian justru yang ada mengeluh gitu. Boleh kita mengeluh tapi jangan kemudian terlena dengan keluhan itu. Terlalu panjang mengeluh akhirnya tidak menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah kita lebih banyak lagi. Bahkan penyakit-penyakit akan lebih banyak datang terhadap kita. Kenapa? Karena kita senantiasa melihat masalah itu. Nah, yang saya katakan adalah lihatlah solusinya, jangan lihat masalahnya. Karena semua akan mengandung masalah, semua itu bermasalah. Tapi kita akan lihat solusinya. Dan kalau mitra melihat solusinya, maka akan terpecahkan masalah itu. Dan kalau satu-satu masalah diselesaikan, oh, kita akan bahagia sekali. Oh, ternyata itu menjadi pembelajaran. Oh, ini ternyata menjadi pembelajaran. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah pembelajaran baru bagi saya. Dan esok hari ketika mendapatkan masalah yang sama, mitra sudah siap dengan itu. Jadi tidak ada lagi kita akan terongrong oleh emosi negatif kita. Karena kita sudah punya pagar, kita sudah belajar banyak sekali menghadapi masalah dengan cara-cara yang bijak. Nah mitra, ya ini alhamdulillah insya Allah jadi pembelajaran kita semua bahwa menjadi orang yang dekat dengan masalah, thank you problem, atau berteman dengan masalah adalah satu hal yang merupakan kebutuhan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang tegar ke depannya, menjadi orang yang bijak ke depannya, bahkan hidup kita akan lebih berarti karena kita memiliki masalah dan kita memandang masalah, solusinya bukan masalahnya. Dan kita akan melihat bahwa nantinya ketika kita masalah besar akan kecil kan, punya masalah kecil kita buang. Bahkan ketika kita melihat bahwa masalah kita dalam pikiran kita bukan masalah, maka nyaris tidak ada masalah. Ya, thank you problem inilah yang pada akhirnya akan buat kita menjadi orang. Gitu. Nah, jadi jangan lari dari masalah. Sebagai closing statement mitra, alhamdulillah mitra, insya Allah kita tetap bersama-sama stay tune, bersama-sama belajar, karena sekalipun yang sangat singkat ini, namun kalau kita kaji, kalau kita pelajari, akan manfaatnya luar biasa sekali mitra. Dan dari kajian-kajian yang sudah cukup banyak ini, karena hari ini QLM yang ke-168, jadi perjalanannya sudah cukup panjang, kurang lebih 8 tahun, dari 2012 sampai 2020 saat ini. Kita sudah sama-sama belajar di radio yang kita cintai ini adalah Radio Jakarta Islamic Center, dengan TV streamingnya juga ada, dan siarannya tiap hari ada. Kami sering mengikuti mitra, sepertinya dari pagi sampai malamnya juga ada. Ketika kita tidak lari dari radio kita, maka yang terjadi adalah pembelajaran-pembelajaran baru. Dan yang terjadi adalah ilmu-ilmu baru masuk pada kita. Kajian-kajiannya pun sangat standar dan sangat luar biasa sekali. Narasumbernya pun juga hebat-hebat sekali mitra di sini ini. Insya Allah para guru kita yang sudah memberikan ilmunya melalui channel Radio Islamic Center atau TV streaming Radio Islamic Center, insya Allah Allah berikan pahala yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Demikian pula untuk kita yang saat ini kita sedang belajar, mudah-mudahan diberkahkan ilmunya, sehingga kita menjadi orang-orang yang barokah karena ilmunya, yang luar biasa sekali. Mitra, sebagai closing statement sekali lagi, jadilah orang yang tegar, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang tadi bijak dan tenang dalam menghadapi masalah. Dan masalah bukanlah masalah kalau kita memandang masalah itu sendiri adalah bukan masalah. Lalu kita juga belajar bagaimana cara kita menangani masalah sebijak mungkin. Kita bukan orang-orang yang emosinya tinggi atau mengedepankan emosi negatif, namun kita adalah mengedepankan emosi positif kita. Kita adalah orang-orang yang paham bahwa apapun akan ada masalah di hadapan kita, namun kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Sebab Allah pun sudah berkata, kita tidak akan diberikan beban yang lebih sesuai dengan kekuatan kita. Mestinya kita tidak akan menjadikan masalah apapun dalam kehidupan ini. Bahkan yang ada adalah kebahagiaan. Dan kunci bahagia apa? Di antaranya adalah berbagi. Mitra saat ini jadikan diri kita orang-orang yang punya konsep berbagi. Berbagi apa saja sesuai kemampuan kita. Ketika kita ikhlas berbagi, maka yang ada adalah kebahagiaan. Satu hikmah yang mengatakan begini. Kalau kita ingin bahagia 1 jam, tidur saja. Ya, tidurnya mungkin 4 jam, 5 jam. Tapi bahagianya cuma 1 jam. Ingin bahagia 1 hari, pergi rekreasi. Mungkin kalau bapak-bapak
atau anak-anak muda yang suka mancing, ya mancing. Tapi bahagianya cuma 1 hari. Ingin bahagia 1 tahun, cari keberuntungan. Berbisnis lah, untung sana kemari, mendapatkan. Tapi sayang, bahagianya cuma 1 tahun. Kita punya apapun yang menurut orang lain ini hebat sekali. Kita bahagia dengan itu, tapi paling banyak 1 tahun. Dan kalau kita ingin bahagia selamanya, maka tolong orang lain. Berikan apapun kepada orang lain, ini bahagianya selamanya. Jadi kalau hari ini kita memberi, maka kita bahagia sekali. Memberi kepada siapapun makhluk Allah. Kalau kita ikhlas memberikan, apapun sesuai dengan kadar kemampuan kita, maka kita akan bahagia. Seketika kita bahagia. Itu cara kita. Jadi beruntung banget mitra, karena mitra adalah guru, kita adalah guru. Kita suka memberi. Kita adalah orang-orang yang insya Allah jadi panutan gitu. Yang punya akhlak yang karim, yang baik. Sehingga tindak tanduk kita, kata-kata kita adalah menjadi contoh bagi pengikut-pengikut kita atau bagi generasi-generasi penerusnya. Jaga agar kita terus menjadi orang yang berpikiran positif, agar kata-kata kita terus positif, tindakan kita positif, lalu kebiasaan positif, dan karakter kita adalah karakter positif. Nah, demikian pertemuan kita di tanggal 14 di bulan Juli ini. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.